Surat Al-Zumar. Disebut surat Al-Zumar artinya beruntun-untungan. Itu Al-Zumar diambil pada kata-kata Zumaro yang ada pada ayat 71, di mana orang-orang kafir itu semuanya diarak secara berurut-urutan ke neraka jahanam. Semuanya diarak ke neraka jahanam berurut-urutan. Mereka ditanya, kata dulu di dunia belum ada orang yang ngajak kamu untuk iman kepada Rasul, iman kepada Quran, iman kepada Allah. Ditanya apa dulu belum ada di dunia ini Rasul yang membacakan kamu ayat-ayat Allah, membacakan kamu akan adanya hari Yaumul-Din. Mereka menjawab, oh benar, telah datang, sudah ada Rasul, sudah ada kitab. Mungkin dari itu malah tiap kali mendengarkan suara dari masjid begitu. Sudah ada. Tetapi mereka memang tidak mau. Jadi tidak mau, kemudian itu pilihan hidup, pilihan sendiri-sendiri. Jadi tolong kalau Bapak Ibu ingat surat Al-Zumar, itu esensinya berundung-undungan digiring ke neraka jahanam. Ketika di perjalanan ditanya, dulu belum ada Rasul, belum ada orang yang ngajak-ngajak untuk iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada Allah. Mereka menjawab, oh sudah ada. Memang tidak mau beriman. Makanya kan para sahabat, para sahabatku, iman dan kufur itu pilihan hidup. Oke, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wa'budillaha
yang isinya tentang keimanan, tentang keyakinan. Ini terutama kita lihat yang pertama, tanzilul kitab minallah. Kitab Al-Quran ini tanzil diturunkan minallah dari Allah. Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Jadi keyakinan, keimanan tentang kebenaran Al-Quran itu sejak awal kenabian periode Mekah sampai sekarang masih banyak orang yang tidak yakin tentang Al-Quran itu. Pada umumnya ketika ditanya iman nggak pada Al-Quran, mengatakan iman. Ditanya percaya nggak kebenaran Al-Quran itu, percaya. Jadi begitu yakin nggak bahwa hidup di dunia itu sepenuhnya mengikuti Al-Quran. Nah itu rata-rata orang Melayu semua. Tahu Melayu ya? Konsekuensinya kalau yakin bahwa hidup di dunia ini harus mengikuti Quran, mesti harus memahami Quran. Ini sedikit sekali orang yang memahami Quran secara tuntas. Kebanyakan ya dicopot-copot semaunya. Maka yang terjadi ya terus ada pengajian tetapi tidak secara tuntas memahaminya. Padahal kalau tuntas itu bisa kira-kira 3 tahun, 4 tahun, mungkin 2,5 tahun juga bisa kalau betul-betul fokus dimahami secara urut gitu. Jadi anehnya itu sejak zaman Nabi sampai sekarang tetap masih sedikit yang percaya kepada hidup ini harus mengikuti Al-Quran. Kecuali zaman kejayaan Islam, yang kejayaan Islam itu ya memang anak-anak umur 5 tahun sampai usia 12 tahun, 15 tahun memang keseluruhan dari Quran dulu. Mereka tempat belajarnya yang mana di hutan. Kira 7 sampai 10 tahun mereka itu totalitas melakukan dulu. Quran ditanakan dulu keseluruhan pemahamannya, kemudian tambah hadis, laporan hadis baru ditambah keahlian masing-masing. Asal Quran hadis ada yang tambah khusus masalah fikih, ada yang khusus masalah kalam tentang keimanan, ada yang khusus mengenai halal haram, ada yang khusus mengenai pendidikan, ada yang khusus mengenai kedokteran, ada yang khusus mengenai astronomi, ada yang khusus masalah pertanian, ada yang khusus masalah pemerintahan. Tapi Quran ditamakan dulu. Dan kalau sekarang kan dari bawah sebelum lahir sudah mau khusus. Ketika mau suami istri baru ketemu, kita nanti kalau punya
biar ini ahli wira swasta jadi entrepreneur, ada yang nanti jadi insinyur, tukang insinyur seperti di film Jindul anak sekolah ya. Jadi belum nikah, belum punya anak sudah merencanakan anaknya nanti dia jadi tukang insinyur. Dan seharusnya mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, kan apa tuh? Yang pokok Quran dulu ditamakan total dulu. Jadi baru ditambah lagi Quran Sunnah tambah jadi pedagang, Quran Sunnah tambah ahli pemerintahan, Quran Sunnah ahli pemimpin, sama Quran Sunnah ahli pendidikan, gitu kan? Nah, Quran Sunnah ahli lingkungan hidup, itu Quran Sunnah tambah ahli lingkungan mati. Ada lingkungan hidup, ada lingkungan mati kan? Nah sekarang terbalik-balik sejak kecil ke cita-cita. Nanti kalau anaknya sudah umur 5 tahun, yang menikmat matematika siapa ya? Padahal kira-kira baru akan nikah, mungkin punya anak lagi, umur 5 tahun mungkin rujuk ke lapangan tidak ada, sudah direncanakan. Nanti yang kursus privat ini apa? Matematika, IPA, bahasa Inggris. Lu seharusnya Quran dulu dituntaskan. Nah, beda nggak Bapak Ibu? Tahu bedanya kan kenapa dari dunia? Nah, cuma kita itu kan menebus kesalahan kita dulu. Seharusnya kita mempelajari Qurannya umur 5 sampai 15 tahun. Tapi sudah terakhir umurnya 50 tahun, ya sudah 50 waktu yang terbaik gitu. Kalau Pak Tito sekarang berapa umur? Sudah 45. Nah, sudah 45 ya sudah. Kita syukuri gitu kan. Nggak usah meratakan dulu ke umur 5 tahun nggak memahami Quran. Iya kan? Nah dulu 5 tahun sering kesalahan bahkan jagung bahkan beli. Ya sudah nggak terlanjur gitu kan. Nah ini yang terbaik bagi kita sekarang. Tapi kalau bisa generasi akan datang, itu kalau bisa pertama-tama Quran dulu, Sunnah baru tambah keahlian masing-masing. Itu nanti pasti diikat itu. Nah, ini kalau diomongkan betul-betul mudah, dilakoni itu pertengkaran di keluarga seumur hidup gak rampung-rampung. Yang satu menginginkan anaknya pokoknya ahli ngumpulin duit gitu. Yang satu dimulai dari Quran dulu. Wis satu bab itu sampai 60 tahun rampung-rampung. Ini persoalan tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Jadi sejak zaman Nabi periode Mekah sampai sekarang masih sangat sedikit yang hidupnya itu mau diatur dengan Al-Quran. Bagaimana itu dengan Quran? Saat memahami ini hanya sebagian kecil yang tahu. Ya. Ada beberapa yang sekolah ayo ngaji semangat, tapi begitu tahu yang dikasih itu Quran, atau jinjo ya kapan ya, nggak mau lagi ibadah. Ternyata yang dipahami itu Quran. Sejak dulu saya nggak mau kalau Quran. Nasi dimukul itu belum itu belum ngaji belum. Siapa yang orang belum. Itu di mana-mana seperti itu. Ayat 2, inna anzalna ilaikal kitab. Sungguh Allah menurunkan kepadamu kitab bilhaq dengan benar. Jadi Allah menurunkan kitab kepada Nabi melalui malaikat dengan benar, bilhaq. Fa'budzillah, maka sembahlah Allah, menghambakan kepada Allah, mukhlishan lahud-din, memurnikan ketaatan semata-mata kepada Allah. Enggak boleh campur-campur. Atau kebanyakan orang sudah iman kepada Allah tapi nyembah-nyembah yang lain. Kalau diberitahu fokus pada Allah saja, malah amal usah kita ngandani. Ngerti yo? Aku nyembah dia itu gen mendekatkan aku pada Allah gitu.
ibadah pada Allah pakai akal lain kan, pakai kuasa. Seperti urusan hukum aja pakai kuasa hukum, ya. Seperti urus IMB aja pakai ngurusi siapa gitu kan. Ini ibadah pada Allah langsung nggak boleh pakai perantara, ya kan? Coba kita baca bukunya ini. Ala lillahi khalis, ketahuilah adalah bahwa hanya kepunyaan Allah lah agama yang khalis, yang bersih, yang murni, yang tidak ada campur-campurannya. Melalui takhadu min dunihi, dan orang-orang yang punya sembahan-sembahan selain Allah, ya, auliya itu jadi apa? Jadi pelindung auliya. Mana butuh ila liqarribuna ila majufa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka sebagai itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Coba, ini berarti kan ini bukan kepada Allah melakukan keluarga. Ini kan terjadi di mana-mana gitu. Mengadakan berbagai macam cara terlibat-libatnya. Gara-gara dikatakan Anda pakai gitu-gitu, ini dia mendekatkan Allah dengan sedekat-dekatnya. Loh, ini sudah dari dulu begitu, nggak berubah. Nah, di ayat 3 ini, Inna Allah ya'lamu bainakum fima fihi yakhtalifu. Ya, nanti Allah yang akan memutuskan pertentangan antara orang yang tadi yang mublis mengambil perahu semata-mata dengan orang yang pakai perantara. Katanya perantara juga mendekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya. Itu sudah jelas nggak boleh, itu namanya sirik. Nek diomongi malah ngandani, kamu itu nggak boleh loh mengusir-usirkan orang gitu. Padahal hanya menggunakan firman Allah. Nanti kalau orang yang tidak iman sama kufar, itu nggak boleh loh mengkafir-kafirkan orang itu. Dan kalau orang nyebutkan itu disebut apa gitu? Ya kan? Padahal itu kata-kata dari Al-Quran. Ya pokoknya kalau setelah dia sebenarnya orang gunakan setelah kafir, gak sertakan musyrik itu loh. Nah, jadi repotnya deh. Orang mau mengambil firman Allah juga mutar-mutar bahasanya supaya katanya gak nyinggung gitu. Loh padahal firman Allah begitu. Ya disebut dikatakan gak kutok Allah. Nanti biar Allah sendiri yang memutuskan. Maka ini tadi ujung-ujungnya kesimpulannya nanti dari 71 terusnya itu. Al-Quran itu kalau ayatnya panjang biasanya di depan itu pakai penekanan penting sekali. Terus nanti ada kisah ini gitu. Nanti di ujung akhir itu jelasannya jawaban dari yang pertama tadi. Itu biasanya begitu bahasa Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sudah berkali-kali membaca surat yang panjang akan bisa nyimpulkan seperti itu. Nah, kan orang seperti itu. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta, kadhib, kafar, orang-orang yang kufur. Ketika tidak menjauhi dasarnya kadhib dan kafar, dusta dan kufur, ingkar itu. Mulai yang mau saja, kalau tidak mau orang itu ini 8 miliar, dia mau saja kan. Misal 8 miliar yang mau baru 100 orang, ya 100 orang itu dulu juga. Udah nanti bisa ada yang mau gitu ya. Tapi harus memulainya. Lokarotallah ayat 3 ada sekiranya seandainya namanya lalu pengadilan yang pasti tidak terjadi. Apabila kalau sekiranya itu pasti terjadi pada lalu, tapi kalau tidak, jika tapi pasti terjadi. Ini bahasa Quran begitu, maka di sini
lawan karo dawu ayat 3 warada, sekiranya Allah hendak mengambil anak, ya tidak pernah mau mengambil anak. Itu cuma perumpamaan, tapi tidak pernah terjadi. Dan terus saya anak itu kan, seandainya bapak ibu masih hidup, saya ingin menyelamatkan bapak ibu supaya bersih akidahnya, gitu. Padahal bapaknya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Terus mungkin seandainya bapak ibu masih hidup, gitu. Lalu sebelum saya balik, sudah meninggal bisa ke dunia lagi enggak? Enggak bisa. Makanya rata-rata orang menyesal enggak berbuat pada orang tua itu ketika orang tua meninggal. Sampai Rasul katakan, keterlaluan siapapun yang masih punya orang tua kok tidak masuk surga, itu keterlaluan. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau patuh pada orang tua karena lillah, dia akan masuk surga kalau patuh pada orang tua. Makanya itu pentingnya patuh tetapi karena Allah. Sekarang anak-anak kita, cucu kita mau nggak kalau dia tidak patuh pada Allah dan Rasul? Ya nggak mau. Kenapa nggak mau? Dari kecil nggak kita dari Quran. Diajarin cara duit sebanyak-banyaknya. Nggak mau repot ngurusi duit terus gitu kan. Loh, padahal belum tentu sih dari kecil kuliah duit terus lebih banyak dapat uang belum tentu gitu. Itu seringkali nggak manut sama tuntunan Allah. Makanya kalau itu yang pertama apa? Memahami Quran. Kalau berangkong anda akan secara kasurat-kasurat kembali. Ini kembali ke sini. Lantaran ayat 3 warada. Seandainya Allah hendak mengambil anak, Rasulullah mimma yahluku mayasa, tentu Allah akan memilih apa yang dikehendakinya dari ciptaan-ciptaannya. Tapi itu hanya penganiayaan yang tidak mungkin terjadi karena Allah itu esa, tidak akan pernah mengambil anak. Wallahul wahid, dia Allah itu esa, Allah yang maha mengalahkan segala-galanya. Allah itu luar biasa kekuatannya, mengalahkan segala-galanya. Walaupun seperti waktu kita Allah yang menjaga langit dan bumi dengan benar. Yukalu laila wa nahar wa yukalu nahar wa lail. Allah menutup atau mengganti malam dengan siang dan siang dengan malam. Bahasa Samsa bahwa Allah yang menjalankan matahari dan bulan. Maka berbeda matahari dan bulan dengan bumi ada namanya hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Kulnya jadi sama. Nah, itu masing-masing itu berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ajali sama, waktu yang ditentukan. Makanya kalau sudah sampai ajalnya, itu sudah sampai waktunya. Karena waktu hidup di dunia sudah habis. Al-Azizul Ghaffar, ingatlah sesungguhnya dia Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Aziz perkasa, Ghaffar maha pengampun. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqakum min nafsin wahidah.
Cuma kalau zaujaha, kemudian Allah menjadikan daripadanya istrinya. Wa anzala minal an'ami thamaniyatan azwaj. Dan Allah menciptakan atau menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan, yaitu binatang ternak. 8 ekor yang berpasangan. Ada yang menyebutkan 8 ekor itu, 8 jenis itu 4 pasang. Ada domba, biri-biri, unta, sama sapi. Jadi masing-masing 1 pasang. 1 pasang domba, jantan sama betina. 1 pasang biri-biri, jantan dan betina. 1 pasang unta, jantan dan betina. 1 pasang sapi. Nah mungkin itu sekarang yang paling banyak binatang-binatang itu di dunia itu. 4 jenis pasang itu. Tapi kalau unta biasanya cuma di daerah-daerah yang panaskan di Afrika sama di Asia Barat. Kalau di Indonesia ada paling ada di kebun binatang. Tapi itu tadi Allah menurunkan atau menciptakan 8 ekor binatang ternak yang berpasangan. Kemudian yang hukum fi butuni ummatikum khalqan min ba'di khalqin zulumati ta'ala. Allah menjadikan kamu dalam perut ibumu dengan kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan, 3 lapis kegelapan. Ini disebutkan di berbagai kitab. Lapis pertama itu kegelapan yang di dalam perut. Lapis 2 kegelapan dalam rahim. Yang ketiga kegelapan ternyata itu janin itu diselimuti oleh apa itu seperti ari tipis itu. Nah, jadi 3 macam lapis kegelapan itu. Ya, maka bahasa Allah itu disebut di sini ini yang berhukum di butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dzulumati thalatha, dalam 3 macam lapis kegelapan. Kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, kegelapan dalam selaput yang membungkus apa itu janin itu ya. Iya. Jadi selaput yang menutupi, yang membungkus janin yang ada di rahim. 3 macam itu. Saya kira kalau ilmu kedokteran lebih paham itu. Sambil mungkin ini spesialis opsi kandungan. Dzalikumullahu rabbukum lakum. Nah, ini yang demikian itu adalah itu betul-betul itu kerjaan dari Allah. Nah, itu Allah yang Allah yang menguasai dan mempunyai seluruh kerajaan. La ilaha illallah, tidak ada ilah tidak benar selain Allah. Wa ana tusrohu, dan bagaimana kamu tusrohu berbalik. Jadi kalau sekarang ini ada raja, ada raja lebih besar lagi, raja, ada raja tidak ada lagi gitu. Bahwanya ada kerajaan, terus di bawah itu kerajaan satu kelompok mana, misalnya Nusantara. Nanti ada raja di bawah dari mana. Misalnya kalau di Malaysia itu, nanti kalau orang Indonesia sendiri kan nggak ada tempat sendiri kan. Misalnya itu ada berapa 9 atau apa itu negara bagian dari 9 kerajaan, dari 14 itu. Nah, tapi dari
itu di bawah satu negara namanya Malaysia. Tapi nanti ada Malaysia, ada Singapura, ada Selandia Baru, ada Kanada, ada Australia, itu tergabung dalam kesemakmuran Inggris di bawah satu Inggris. Termasuk dulu sebenarnya India, Pakistan, Bangladesh. Sehingga raja di dunia itu apa itu bersama-sama itu kan? Tapi nanti bisa dianggap tidak ada sama sekali yang berani katakan raja. Itu hanya di dunia ini. Dan dunia itu paling nggak ada 1,5 jannah besok di akhirat. Masih ingat di surat Al-Qasas 47 kan? 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di sisi Allah. Tapi kenapa orang sampai mengorbankan semua serba duniawi? Banyak yang sampai mengorbankan akhiratnya hanya untuk dunia. Padahal dunia itu paling tidak ada 1,5 jannah besok di akhirat. Yang di akhirat itu polibina bila. Ini kok yodora kelingan. Sedangkan ini dunia cuma nggak ada sesuatu besok di akhirat. Kok yosnya orang rasa males ngaji gitu. Siapa rasa lega gitu. Bahkan itu nyampe untuk yang selama-lamanya di akhirat. Yang polibina bila. Nah biasanya sih yang penting-penting itu nanti saya bahas kembali pas pengajian minggu malam. Jadi yang penting kan kalau terlalu lama pada menjelaskan nanti nggak tambah-tambah pemahamannya gitu kan. Biar ini alurnya jelas, nggak terlalu banyak penjelasannya. Tapi kesempatan lain nanti dijelaskan. Intak guru kain Allah goniun aku. Jika kamu kufur sesungguhnya Allah sama sekali tidak butuh pada kamu. Namanya goniun itu orang butuh ikhlas itu. Nek awake dhewe itu iman atau kufur enggak ada pengaruhnya pada Allah. Allah itu juga dengan manusia, nek wong itu taat, terus wong jadi mudah berkedudukan tinggi itu manusia, tapi kalau Allah enggak ada pengaruhnya. Kita mau kufur, mau iman, mau taat, ya terserah kita. Paman saat itu, paman saat kalian tur. Karena Allah itu ghaniyun, tidak membutuhkan apapun kandung dari kamu. Jadi yang butuh itu kita, gitu. Balajatnya beribadil kufur. Nah, dan dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Ya kalau sudah jadi hamba Allah, dia nggak boleh kufur. Nah, jadi hamba dia sing tenanan, kalau setengah-setengah. Jadi kan ikhlas. Ikhlas itu legality. Jadi jadi hamba Allah ini setengah-setengah gitu loh, maju mundur gitu loh. Sok mantan, sok lecet, sok mantannya sok lecet gitu loh. Itu karena nggak begitu yakin gitu. Wanita guru yang aku. Nah, jika kamu bersyukur, nah misalnya Allah meridhoi kamu. Maka jiruan dan tidak ada orang yang berdosa menanggung dosa orang lain. Kalau misalnya pemimpin itu ngajak misalkan orang, kemudian yang berdosa, yang sedang tambah dosanya, itu karena kerja dia. Kerjanya menyesatkan orang. Yang disesatkan tetap berdosa sendiri, nggak ada tangan. Saya tidak bisa disalahkan, saya kan hanya ikut pemimpin itu. Lu sedangkan itu sombong, iya kan? Tetap berdosa, nggak bisa nanti di akhirat waktu bisa. Ya Allah dulu yang menyesatkan saya itu loh pemimpin ini. Siksa orang yang berlipat, saya jangan. Lu nggak bisa tetap mengkuai malu diri. Salah kok belum dipengaruhi gitu. Padahal dipengaruhi dulu ditraktir itu makan berapa kali. Sudah mau dipengaruhi sama sendiri. Ya kan? Jadi yang dimaksud dengan tajiru majalatul isroqullah itu orang menanggung dosa karena perbuatannya. Jadi walaupun disesatkan orang lain,
tetap yang disesatkan juga menerima dosa, yang menyesatkan itu tambahan dari orang yang disesatkan. Maka namanya ada dosa jariyah, karena berhasil menyesatkan sekian banyak orang gitu. Mana ini seorang ngaji, seorang saja udah berarti parani, gue rasa perlu ngaji, kalau kebutuhan nggak apa tenang, dan gue dosanya kata-kata nyombol. Jenenge pembagian dosa secara adil. Coba pembagian dosa secara adil itu malah tadilu malah diroto isro. Dengan terus coba, ya semua dikasih makhluk oleh Allah. Nek saya segera dunia ini loh. Nek tobat itu menjalankan ajal, ya serahkan dulu. Tobat diterima itu ketika masih ada kesempatan untuk tobat kemudian beramal soleh. Tapi sudah menjalankan ajal sudah diterima. Ada loh yang mau tobat itu mundur-mundur terus, begitu nanti ajal orang tidak tobat itu. Kayak pamannya Nabi itu kan. Nah ternyata banyak yang sejenis itu. Sungai adalah hukum marji hukum banyak juga untung tak. Nah kemudian kepada Tuhan kamu nanti akan dikembalikan, dan semua yang akan kerjakan itu nanti akan ada perhitungannya, akan ada balasannya. Kalau iman amal soleh ya balasannya surga, kalau kufur nanti balasannya neraka. Nggak bisa terbalik-balik gitu kan. Inau kalimu tidak sudur. Inau sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Banyak Allah mengetahui apa yang ada di hati masing-masing orang. Hatinya bersih orang, senang kebaikan atau tidak, punya niat jahat atau niat baik, itu Allah maha mengetahui gitu. Baiklah masalah insan dulu ta'aruf baru. Nah ini apabila manusia itu ditimpa kemunduran, ya, dia memohon kepada Allah dengan apa? Dengan sampai kata kuni banilai, udah pokoknya pasrah gitu. Nek lagi orang kesulitan. Cuma itu kawalahu nikmatan itu nasiyah. Tetapi ketika sudah lepas dari kesulitan, lupa pada Allah, lupa ketika pernah mengalami kesulitan. Nah, makanya kalau kenapa orang itu kadang-kadang kalau pakai burger kosong, dan kelingan, nek minat terus orang kelingan. Kalau enak ini cenderung untuk melupakannya. Nah, ternyata sudah suruh ya. Tidak mungkin ayat ini dulu ya. Nah ini wajah lillahi angkatnya diyudillah asabili, malah menjadikan sembah-sembah Allah yang menyesatkan dari jalan Allah. Kul matak biku berikan kolilan inalumil ashabina. Nah katakanlah pada mereka, berserah-serah kamu dengan kekafiranmu sementara di dunia ini. Kadang-kadang dunia itu bisa ngecek-ngecek orang yang ngaji, ngecek-ngecek orang yang beriman. Oh, kalau sabar esok, karena esok merubah yang masjid orang tambah suki. Kita rasa tuku-tuku mobil anyar, rasa bangun-bangun rumah. Ini setelah ngaji malah bagi rumah tingkat gitu ya. Ngecek-ngecek betul udah biarin saja. Nah, itu ilakan min ashabina, sesungguhnya tempatnya adalah di neraka. Jadi itu masa bentar di dunia ini, ya kan? Demikian Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Ya ini untuk selesai juz 23 masih sampai pada 31. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan beberapa hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa memahami apa yang kita ambil dari Al-Quran. Semoga bertambah keimanan kita, apa kita tidak kepada Allah, dan kita tidak pada Allah, tidak usah pakai makelar-makelar, tidak usah pakai makelar-makelar. Menunjukkan diri pada Allah. Kita
ingin bersama dengan